semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan kupas tuntas tentang teori settingan untuk motor matic, khususnya untuk setting tenaga di bagian CVT. Jadi sebelum kita menyeting bagian CVT-nya, alangkah lebih baiknya kita itu mengetahui dulu sebab-sebab dan cara pemeriksaan motor matic ini yang tenaganya lemot, ataupun di gasnya ngeraung, di gasnya anjlok, ataupun powernya drop. Pokoknya banyak permasalahannya yang sering dikeluhkan untuk motor matic ini. Jadi ini pemeriksaan bagian CVT ini bisa kita aplikasikan atau kita fungsikan pemeriksaannya untuk semua motor matic ya, dari motor matic yang zaman dulu sampai motor matic yang baru-baru keluaran sekarang. Pokoknya tips cara pemeriksaannya itu sama untuk bagian CVT. Mungkin hanya berbeda di bagian bentuk-bentuk, bentuk puli, bentuk kampas ganda, bentuk rumah roller itu berbeda. Tetapi untuk teori settingan dan pemeriksaannya itu dia sama. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi untuk pemeriksaan bagian CVT ini, mana yang harus diperiksa dan mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus disetting, sebenarnya tidak usah dibongkar seperti ini. Ini dibongkar dikarenakan agar lebih mudah dijelaskan dan lebih mudah untuk dipahami. Oke, yang pertama, walaupun sebelum dibongkar kita bisa cek. Misalkan kita hidupkan mesin, lalu kita pencet ataupun tarik untuk bagian rem belakang. Rem belakang kita tarik, hidupkan mesin, lalu kita tarik gas. Jika meraung, ngagerung, nah itu dipastikan berarti RPM-nya ataupun putaran mesinnya itu tinggi, tetapi rodanya itu belum berputar. Berarti itu dipastikan kampas ganda itu selip, itu meraung. Nah, berarti jika kampas ganda ini selip, meraung, pas pada saat setar itu nggak akan ngejambak. Pas setarnya itu kurang nancep lah, pokoknya kurang ngejambak, kurang responsif startnya. Itu dipastikan penyebabnya yaitu kampas ganda selip. Kampas ganda selip itu penyebabnya satu, dia aus, mangkoknya juga aus, ataupun habis kampasnya, sudah kemakan. Contohnya kalau kampas ganda sudah kemakan, dia seperti ini bentuknya, dia sudah tipis ataupun dia sudah aus, sudah habis lah, pokoknya dia ngaruh juga ke tenaga jadi selip. Dan yang kedua, ada bagian grease di sini, bagian grease di sliding yang bocor karena o-ring puli ataupun seal-seal slidingnya itu sudah bocor, jadi memuncrat ke kampas. Nah, itu menyebabkan motor ini juga selip, kurang ngejambak. Contohnya ya di sini seperti ini. Ini bagian yang terdapat o-ring puli. Di dalam o-ring pulinya ada grease. Nanti kalau grease-nya bocor ke kampas ganda, maka dia kampas gandanya akan selip ya, karena grease-nya busrat-basret ke kampas ganda. Dia jadi licin, kampas gandanya jadi selip. Ini ngaruh juga ke tenaga. Jadi permasalahannya bagian kampas. Dan yang ketiga yaitu permasalahannya yaitu ada juga kampas ganda yang terlalu renggang dengan mangkoknya. Jadi kampas ganda itu jangan terlalu renggang sama mangkoknya. Contohnya dia seperti ini kampas ganda yang terlalu renggang sama mangkoknya. Jadi kampas ganda ini saat akan terlempar ke mangkok dia terlalu jauh, dan powernya dia keluarnya nanti jadi telat. Untuk cara mengatasinya saya sudah masukkan di video sebelumnya tentang cara penyetingan CVT-nya. Ini hanya teori untuk pembahasan cara pengecekannya. Jadi jika masih meraung untuk start awalnya, dipastikan bagian kampas ganda yang harus disetting. Silahkan dilihat di video-video sebelumnya. Upgrade setting CVT matic, menambah power mio entry, menambah power vario 150, mengatasi mio lama kurang bertenaga, itu saya kupas tuntas di situ tentang cara settingnya. Oke, jadi seperti itu. Misalkan kita tes seperti ini, kita contohkan sedikit. Kita nyalakan, lalu kita pencet starter. Maaf, agak sulit. Kita pencet rem belakang seperti ini. Oke, pencet rem belakang. Kita lihat sebelah sini. Lalu kita tarik gas. Kita perhatikan rodanya dan putaran mesinnya. Oke, kita matikan dulu. Berarti dipastikan suaranya seperti barusan ya, yang harusnya itu suaranya itu tidak ngong, tidak meraung seperti itu. Jika meraung berarti kampas gandanya itu bermasalah.
yang tadi sudah saya jelaskan. Jika digas seperti barusan berarti itu normal, digasnya itu tidak meraung, gitu, rodanya belum berputar. Dan jika digas meraung parah berarti itu kampas gandanya bermasalah. Oke, itu hal yang pertama. Jadi jangan dulu ngoprek yang lain, itu dulu perbaiki jika motornya itu lemotnya parah. Itu hal yang pertama. Oke, dan yang kedua, keluhan pada motor Matic ini yang harus kita periksa yaitu jika ada keluhan semisalkan motornya itu pas dibawa jalan dia itu kita tarik gas di jalan raya, startnya itu pada saat diam ditarik gas nyentaknya bagus, berarti itu kampas gandanya bagus, tetapi pas pada saat jalan dia itu meraung yang disebutkan di sini berarti seperti motor grass track ya, yang gear besar, gear belakangnya menggunakan gear besar, dia meraung, mesin meraung pas di turunan jalan ke bawah itu dia ngeden seperti gear besar. Pokoknya kalau penyakit yang kedua kita bahas ini dia meraung ini berarti RPM-nya tinggi, larinya itu cuma 60 ataupun larinya itu mentok di 80. Nah, itu permasalahannya ada pada roller ya. Yang pertama ada pada roller, meraung itu roller terlalu enteng. Jika roller terlalu enteng maka dia telat membuka, puli belakang telat membuka, yang depan telat menekan. Semisalkan roller terlalu enteng itu bawaan rollernya yang aslinya itu bawaannya itu 13 gram. Nah, diganti dengan roller 7 gram. Nah, itu terlalu enteng. Itu menyebabkan motor itu meraung seperti menggunakan gear besar. Di turunan itu ngeden, nahan di turunannya itu roller terlalu enteng. Makanya di video-video sebelumnya saya sering anjurkan menggunakan roller 4 yang ori, asal semuanya ori, bawaan dari pabrikan yang ori itu dipastikan awet. Itu jadinya kita itu nggak usah pusing nyeting rollernya harus berapa gram. Kalau pakai roller 4 yang ori itu sudah pas, enak pokoknya. Untuk RPM atas, RPM bawah nanti untuk pembahasannya kita bahas lagi. Dan yang kedua yaitu penggunaan Persivity Racing ya. Untuk penggunaan Persivity Racing yang terlalu keras. Nah, itu yang terlalu keras Persivity Racing itu menyebabkan motor itu meraung. Di turunan ngeden, di trek lurusnya meraung karena dia itu puli belakangnya itu berat untuk membuka. Nah, perbedaan yang sering saya bahas itu perbedaan per racing itu keras, tetapi jika per ori yang bawaannya itu kita tarik, dia itu tidak keras, tetapi dia itu elastis ya. Jadi elastisnya itu bertambah, dia panjang, dia urutan tekanannya itu jadi rata. Kalau pernya pendek keras, per racing dia itu ditekan itu pertama enteng. Nah, bagian pas hampir merapatnya itu pernya itu keras banget, jadi RPM atasnya itu nggak mau ngebuka karena per racing itu kebanyakan yang keras. Makanya di sini kalau saya sering setting di bagian CVT ini nggak pernah menggunakan per racing karena waktu itu dicoba menggunakan per racing ataupun bekas orang nyeting pakai menggunakan per racing, itu atasnya itu kurang enak, dia meraung, ngagerung, di turunannya itu ngedan, itu penyebab menggunakan per racing. Jadi alangkah lebih baiknya untuk bagian per sliding ini yang besar di sini kita tarik untuk bagian pernya yang ori. Yang ori itu udah pas kekerasan pernya, jadi dia itu tidak terlalu keras, tetapi dia kalau ditarik itu nambah elastis, pokoknya fleksibelnya itu bagus pokoknya kalau per ori ditarik itu. Ini untuk contohnya dia Persivity yang standar. Persivity yang standar pun sudah bagus dan tinggal kita menambah kekerasannya sedikit dengan cara ditarik. Selanjutnya yang menyebabkan motor ini meraung. Nah, di sini ada grease yang bocor kena panbel di bagian sebelah sini. Kalau ada grease yang bocor lewat seal sliding kena panbel, dia juga jadi licin. Nah, di sini kalau terlalu licin sama ya, motor ini gak enak jadi meraung kalau terlalu licin di sini. Makanya orang lain mungkin ada yang di sini dimodif di chrome atau di apa, saya kurang suka ya, kurang setuju. Karena kenapa? Kalau terlalu licin pokoknya kurang enak lah kalau bagian sliding ini terlalu licin. Makanya di video-video saya untuk settingan motor di sini kebanyakan untuk bagian puli ini dikasarkan ya dengan menggunakan gerinda amplas, dengan menggunakan amplas manual. Pokoknya ini sini jangan terlalu licin karena itu gerak mainnya itu jadi anjlok nantinya. Jadi kurang simetris lah pokoknya gerakan main panbel ini. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas yang ketiga, berarti kita harus tahu untuk cara kerja dari puli-puli di sini ya. Untuk membahas yang ketiga,
Jadi puli-puli ini roller itu berfungsi untuk menekan panbel ya. Ini asalnya depan ibaratkan gear kecil, belakang gear besar. Ini untuk pada saat RPM bawah ataupun pada saat motor itu jalannya pelan. Nanti kalau bebannya udah berkurang, motornya udah lari, dia yang belakang itu masuk, pernya ngebuka, dan yang depan roller itu menekan. Oke, seperti itu. Tetapi gerakan mainnya itu harus simetris ya. Seiring RPM, maka dia itu pulinya itu membuka sedikit demi sedikit berurutan. Jika membukanya semisalkan anjlok, nah baru ngebuka sedikit langsung ngebuka banyak. Nah, itu dipastikan ada permasalahan di bagian sliding di sini. Oke, permasalahannya di sebelah sini, pokoknya di bagian sliding belakang ini, di sini ada pin gate ya. Jika pin gate-nya longgar ataupun slidingnya oblak ataupun dia kecoak, nanti gerakannya dia kurang benar ya. Gerakan main untuk sliding ini dia jadi kurang rata. Dia kadang nyangkut di sini. Pokoknya jadi anjlok lah powernya kalau sliding ini kemakan seperti ini. Oke, kita hidupkan dulu mesinnya. Kita lihat seperti ini untuk gaya mainnya yang normal. Oke, jadi seperti ini. Jika bagian sliding ini normal, gerakan mainnya itu dia panbelnya masuk, slidingnya ngebuka, dia berurutan seperti barusan, tidak anjlok. Kalau anjlok, nah berarti di situ permasalahannya ada pada sliding di sini ataupun bagian rumah rollernya itu ada yang rusak. Pokoknya kalau anjlok, kalau misalkan digasnya anjlok, berasalah seperti motor itu meraung set. Nah, seperti itu, seperti motor yang ada giginya, gigi 1 langsung oper ke 3, langsung oper ke 4, gigi 2-nya nggak ada. Nah, itu gak enak, anjlok motornya, jadi larinya pun gak enak. Seperti itu permasalahannya ada pada sliding. Nah, selanjutnya anjlok juga ada permasalahannya pada rumah roller yang kemakan. Bagian rumah rollernya biasanya kalau sudah kemakan, bagian rumah rollernya di sebelah sini dia kecoak. Lalu kalau rollernya pas bergerak ke atas, dia nyangkut di sini jadi nggak bisa balik lagi. Nah, kadang di bagian sudut pulinya ini pun di bagian sudutnya dia ada yang udah kemakan. Misalkan dia kalau kemakan berasa pas dipegang sama tangan, dia kita tarik tangannya, dia ada berasa ngeganjel di sini. Berarti itu sudah kemakan juga. Selanjutnya yang keempat, ada juga motor matic ini yang ditarik gas itu lemot. Ya lemot itu setar lemot, udah jalan pun lemot, RPM-nya itu gak mau meraung. Pokoknya lemot lah. Nah, kalau lemot dipastikan itu kita tes, hidupkan mesin, pencet rem belakang, lalu kita tarik gas. Seperti ini. Oke, seperti itu. Jika kita pencet rem belakang, lalu kita tarik gas, hidupkan, panbelnya itu seharusnya itu makin kencang ya, karena roller menekan, di sini roda ditahan. Roller itu menekan, roda ditahan, berarti panbel itu makin kencang. Kalau pas dipencet rem belakang, tarik gas, lalu panbelnya itu masuk ke dalam, anjlok, ngejebro panbelnya seperti ini misalkan. Nah, oke, motornya belum jalan, masih dipencet rem belakang, masih dikasih beban, tetapi panbelnya itu udah anjlok. Nah, itu menyebabkan motornya itu lemot. Jika lemot seperti itu, berarti biasanya dari sliding belakangnya itu udah kecoak ataupun sliding udah oblak, bagian pin gate-nya nyangkut, kecoak, dan juga di bagian lintasan rumah roller depan dia udah aus, jadi rollernya nyangkut karena lintasannya itu kemakan ataupun kecoak. Dan jika sudah settingan speedingnya sudah normal semua, sudah dipastikan settingannya bagus, tetapi powernya masih kurang, itu biasanya dari setelan klep yang terlalu rapat dan juga dari settingan bensin yang terlalu kering. Pokoknya untuk bagian motor matic ini harus kita perhatikan baik-baik. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk tips pemeriksaannya yaitu yang seperti tadi. Dan untuk
cara setting tenaganya atau cara mengatasinya saya sudah masukkan di video-video sebelumnya, yaitu video upgrade setting CVT Matic, menambah power period 150, menambah power Neo M3 dan yang lainnya. Pokoknya saya sudah banyak masukkan di video-video sebelumnya tentang cara mengatasinya, dan mudah-mudahan setelah dibuatkan video yang barusan jadi lebih mudah untuk mengecek bagian mana saja yang harus kita periksa agar hasilnya itu lebih maksimal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.